Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah, dan hari ini kita bicara tentang sifat Allah, yaitu beriman kepada Allah itu adalah wujud, Allah itu maha ada. Wujud adalah daripada sifat Allah. Bagaimana kita memahami makna wujud Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan ada, wujud. Manusia juga ada. Apakah sama antara adanya manusia dengan adanya Allah? Tidak sama. Sebagaimana prinsip daripada sifat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa sesungguhnya manusia ada, Allah juga ada. Ya, manusia ada, Allah ada, manusia juga ada. Ini adalah secara bahasa wujud Allah dengan wujud manusia, walau sama dalam pengucapan, hakikatnya jelas berbeda. Pertama, bedanya di mana? Bahwa sesungguhnya wujud Allah itu adalah wujud lidzatihi. Wujud ada, kita pahami adalah dengan ada dengan sendirinya, dalam artian bahwa tidak ada penyebab daripada adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cari-cari sebab, jangan berpikir untuk apa yang menyebabkan adanya Tuhan. Siapa yang menjadikan Tuhan? Itu tidak ada pikiran sampai ke situ. Tidak perlu ada pikiran ke situ. Kenapa? Karena wujud manusia itu wujud karena sifatnya adalah li ghairihi, karena ada wujud yang lain. Karena ada wujud Tuhan, maka kita ada. Karena adanya Allah, makanya kita dan semua makhluk ini ada. Jadi makhluk ini kita katakan ada, punya sifat ada. Sifat ada ini adalah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan adanya Allah itu bukan gara-gara sebab, bukan pula gara-gara akibat, bukan pula gara-gara ada sesuatu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah ya perbedaan mendasar sekali antara sifat wujud Allah dengan wujud manusia yang perlu kita ketahui. Maka saya seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud. Wujud Allah berbeda dengan wujud manusia, bahwa wujud manusia ada sebabnya, wujud makhluk ada sebabnya. Wujud daripada makhluk manusia ini semua, itu semua dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wujud Allah sama sekali tidak ada yang memberikannya, tidak perlu dicari sebab dan yang lain. Itulah yang maknanya dikatakan wujud lidzatihi, wujud dengan sendirinya, ya. Tidak ada penyebab di belakang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya yakin. Lalu bagaimana itu wujud lidzatihi? Kita tidak disuruh untuk berpikir sampai ke taraf itu. Tidak mampu manusia berpikir jauh kepada itu. Cukup kita ketahui perbedaan antara wujud kita dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dapatkan di dalam Al-Quran, ya, Allah sebutkan wujud, bukti bahwa Allah itu ada. Kalau kita ingin cari bukti daripada Al-Quran, ya, yaitu dalam surah Ibrahim ayat 10, ya, afillahi syak fatirus samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum. Apakah ada di sana keraguan pada Allah? Afillahi syak. Apakah ada keraguan pada Allah? Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan sejak awal samawat, langit-langit semuanya itu, ya, wal ard, dan juga bumi. Yad'ukum liyaghfira lakum, dia memanggilmu untuk liyaghfira lakum, untuk mengampunimu. Allah panggil kita, Allah ajak kita untuk apa? Untuk diampuni. Afillahi syak. Allah bertanya, ya, afillahi syak, apakah ada keraguan, ya. Kemudian kita dapatkan, ya, dalam surat yang lain, yaitu dalam surah Luqman ayat 25, misalkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
apabila seandainya engkau menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan wa Allah. Jadi keberadaan Allah itu disadari secara fitrah manusia. Iya. Inilah yang dikatakan bahwa wujud Allah itu adalah sesuai dengan fitrah. Jadi buktinya mana? Buktinya kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwa keberadaan Allah itu adalah secara fitrah manusia. Itu sudah terbukti ada. Bahwa keberadaan Allah, jadi bukanlah bermakna bahwa mencari bukti akan keberadaan Allah. Allah itu ada. Kita dapatkan bukti, nggak dapat bukti, kita sadar, nggak kita sadar, Allah itu ada, saudaraku yang dimuliakan Allah. Cuma sekarang, kalau kita mendapati orang yang tidak percaya akan adanya Allah, kita menjelaskan bahwa bahwa Allah itu ada. Mana buktinya? Buktinya secara fitrah manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Allah itu ada, ya. Karena tidak ada keraguan akan adanya Allah itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian secara fitrah adanya Allah kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah telah ciptakan fitrah manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian, perubahan daripada penciptaan Allah sesuai fitrah itu. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah dia agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi keberadaan Allah itu buktinya mana? Buktinya adalah fitrah manusia. Banyak hal dalam hidup kita mengetahui ada, ya, tapi kita tidak mampu untuk mentakbirkannya. Kita mengetahui rasa bahagia. Tahu nggak kita kapan bahagia? Kita tahu kita bahagia. Kemudian setelah itu juga kita tahu tidak, pada saat kita lapar, pada saat kita haus, pada saat kita sakit, ya, bagaimana sakitnya kita? Bisa nggak dijelaskan gimana sakitnya? Sulit menjelaskan. Bagaimana sakit? Seperti digaruk, seperti kita membuat sebuah seperti, tapi hakikatnya kita sendiri yang tahu, walaupun kita bisa kita ekspresikan. Tapi kita tahu sakit itu ada. Kita tahu rasa sedih itu ada, ya. Kita tahu kemudian rasa sedih dari mana? Dari air mata yang berlinang, dari wajah, ya, ekspresi wajah seseorang. Kalau seandainya air matanya tidak keluar, ekspresinya tidak ada, apakah rasa sedihnya tidak ada? Tidak juga. Jadi ekspresi wajah, air mata itu adalah bukti yang kita lihat dari luar. Tapi apakah setiap bukti itu harus menunjukkan bahwa itu ada? Kalau nggak ada bukti tidak ada? Enggak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka wujud Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas ada, ya, walaupun kadang manusia tidak mampu mengungkapkan buktinya. Tapi bukti yang paling konkret Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah apa? Fitrah manusia yang mengakui akan adanya Allah. Pada saat terjadi sesuatu, ya, gelombang, atau terjadi sesuatu musibah, terjadi sesuatu, ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, maka manusia akan memanggil Tuhan di situ, ya. Manusia akan memanggil Tuhan di situ. Dia akan memanggil yang pencipta, yang superpower, yang dia mengakui akan bahwa kekuatannya melebihi daripada kekuatan manusia. Disitulah fitrah manusia akan muncul. Jadi kenapa juga ada orang yang tidak mau mengakui akan adanya Allah, tidak mau mengakui akan adanya Tuhan? Itulah kemudian fitrah manusia itu kemudian terkotori oleh apa? Oleh adat kebiasaan, oleh orang-orang di sekelilingnya, cara berpikirnya yang salah dari sejak awal, ya. Itulah yang kemudian ibaratkan itu adalah kotoran yang lambat laun semakin menumpuk sehingga fitrah dia yang bersih suci itu, yang diciptakan Allah sejak awal, yang mampu mengimani akan adanya Allah, mampu mengakui akan adanya Allah, akhirnya tidak mampu dia meyakini akan adanya Tuhan. Gara-gara apa? Kesalahan dalam berpikir, gara-gara adat orang-orang di samping juga, ya, gaya hidup yang menjadikan dia tidak mampu untuk itu. Bukankah banyak kita dapatkan orang yang biasa meninggalkan sholat, diajak untuk sholat juga sulit.
Padahal apalah sulitnya 5 menit untuk salat, 10 menit untuk salat. Ya, pekerjaan angkat barbel besi itu saja lebih sanggup berjam-jam, tapi salat tidak mampu. Kenapa? Masalahnya pada kebiasaannya apa? Itulah setidaknya bayangan sedikit bahwa bagaimana fitrah yang suci yang mengakui akan adanya Allah itu sebenarnya sungguh bening, sungguh bersih, tidak ada keraguan, afillahi syak, tidak ada keraguan sama sekali pada adanya Allah. Tapi kemudian manusia yang ada yang enggak mampu mengakui akan adanya Allah, karena apa? Fitrahnya telah terkotori, tertimbun dengan kotoran-kotoran pemikiran, kotoran adat, kotoran gaya hidup dan kebiasaan yang menjadikan dia akhirnya tidak mampu mengakui akan adanya Allah. Ya, sekian, terima kasih. Kita seorang muslim meyakini bahwa Allah betul-betul wujud, ada, dan itulah inti daripada iman kita. Yang pertama sekali kita yakini pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.